Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 79 SD. 80. Bab 79 hari pertama bekerja setelah promosi. Hari ini adalah hari pertama setelah perintah resmi keluar. Pagi. Dong Suebing melihat dirinya di cermin dan menyesuaikan setelan yang dikenakannya. Dia sengaja meninggalkan rumah sedikit lebih lambat dan berjalan perlahan untuk bekerja. Mengapa dia sengaja pergi bekerja lembur? Dong Suebing mengerti mengapa semua pemimpin di instansi pemerintah terlambat bekerja beberapa menit. Itu untuk menunjukkan status mereka. Jika pemimpin lebih awal dari anggota staf, lalu apa perbedaan antara menjadi pemimpin dan yang lainnya? Dia perlu menunjukkan kepada stafnya bahwa dia mendapat hak istimewa untuk datang terlambat. Kompleks Biro Cabang. Selamat pagi, Kepala Dong. Kepala Dong. Beberapa anggota staf dari departemen lain menyambut Dong Suebing dengan sopan. Itu menyenangkan di telinganya. Dong Suebing tersenyum dan mengangguk. Selamat pagi. Di masa lalu, Dong Suebing berjalan di sekitar tempat kerjanya dengan langkah cepat. Ini untuk meninggalkan kesan kepada para pemimpin bahwa dia pekerja keras dan bersemangat. Tapi sekarang, Dong Suebing melambat. Dia perlu menciptakan citra yang stabil. Posisinya berbeda sekarang, dan hal-hal yang harus dia pertimbangkan juga berubah. Dong Suebing perlahan memahami bagaimana seorang pemimpin harus bersikap. Dia berjalan di sepanjang koridor dan memasuki kantor urusan umum. Saat dia melangkah masuk, ada suara kursi yang diseret. Tan Limei, Suangzi, Chang Juan, Guo Panwei dan yang lainnya berdiri. Chang Juan, dengan riasan tebal, tersenyum. Kepala Dong, Anda di sini. Tan Limei dengan canggung menyapa, selamat pagi, Kepala Dong. Oul Tian dan Suangzi juga menyambutnya sebagai Kepala Dong. 2 hari telah berlalu. Guo Sunji dan Guo Panwei telah menerima kenyataan bahwa Dong Suebing telah menjadi atasan mereka. Tapi sikap mereka berdua berbeda. Guo Sunji adalah yang terakhir berdiri. Dia dengan enggan menyapa Dong Suebing, Kepala Dong. Kemudian dia menarik wajah panjang dan kembali ke tempat duduknya untuk mengetik sesuatu. Guo Panwei tampaknya telah melupakan fakta bahwa dia tidak menjadi wakil kepala. Dia tersenyum pada Dong Suebing dan dengan sopan berkata, Kepala Dong, saya telah membersihkan kantor untuk Anda. Jika Anda merasa masih belum bersih, beritahu saya. Hehehe. Guo Panwei ini tahu tempatnya. Dong Suebing mengira Guo Sunji akan bereaksi seperti ini. Tapi dia tidak menyangka Guo Panwei berubah begitu cepat. Tapi Dong Suebing masih puas dengan penampilannya. Dong Suebing meniru Zhou Changchun dan sedikit mengangguk. Ada pertemuan jam 10 pagi di ruang pertemuan 3. Guo Panwei, Guo Sunji, kalian berdua pergi dan siapkan tempat pertemuan. Xiao Tan akan menyiapkan materi pertemuan. Siapkan 12 set. Chen Juan, San Shuang. Kalian berdua pergi ke kantor kepala Su nanti. Ada beberapa dokumen yang harus diserahkan. Posisi Dong Suebing berbeda sekarang, dan dia harus mengubah cara dia berbicara kepada rekan-rekannya. Tidak masalah setelah bekerja, tetapi di tempat kerja, dia tidak dapat menggunakan nama panggilan Tanzi, Suangzi lagi. Guo Panwei segera menjawab, iya. Aku akan pergi sekarang. Guo Sunji tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi dia berdiri dan naik ke atas dengan wajah cemberut. Setelah memberikan tugas, Dong Suebing memasuki kantor kecilnya. Ruangan itu dirapikan, dan itu bersih. Hal-hal yang ditinggalkan oleh Zhou Changchun telah dihapus. Dong Suebing duduk di kursi kantor yang nyaman dan menyalakan PC. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia memikirkan kembali tentang perasaan menugaskan tugas sebelumnya. Ia masih belum terbiasa. Untungnya, dia telah berlatih beberapa kali tadi malam. Jika tidak, dia mungkin akan gagap sekarang. Dong Suebing menyenandungkan sebuah lagu dan menyeduh secangkir teh untuk dirinya sendiri. Dia kemudian memainkan kapal penyapu ranjau di PC. Inilah keuntungan menjadi seorang pemimpin. Semuanya dapat didelegasikan kepada yang lain, dan pemimpin tidak perlu melakukan apapun. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Ketukan itu lembut. Dong Suebing dapat mengatakan bahwa orang yang mengetuk pintunya bukanlah seorang pemimpin.
Dia menutup kapal penyapu ranjau dan berkata dengan tegas, "Masuk." Pintu terbuka, dan Tan Limei dan Suang Zi masuk. Setelah menutup pintu, Suang Zi menggaruk kepalanya dan tersenyum kepada Dong Suebing. "Bing Zi, itu," Tan Limei melompat dan dengan cepat menusuk pinggang Suang Zi. Dia tiba-tiba menyela, "Kepala Dong, ada dokumen yang perlu tanda tangan Anda." Dia sangat marah pada Suang Zi. Dia telah mengingatkannya beberapa kali kemarin untuk menghormati Dong Suebing. Mereka tidak bisa lagi memperlakukan Dong Suebing sebagai teman. Dong Suebing sekarang menjadi atasan langsung mereka. Mereka tidak bisa memanggilnya sebagai Bing Zi lagi. Zhuang Ji tersipu dan menatap Dong Suebing. "Kepala Dong, ini adalah dokumen dari Kepala Su." Dong Suebing terdiam. "Tan Zi, Suang Zi, jangan bersikap seperti ini. Ketika tidak ada orang di sekitar, kalian semua masih bisa memanggilku Bing Zi." Tan Limei memandang Dong Suebing dengan gugup, "Ini tidak benar, simpan itu." Dong Suebing tertawa. "Ketika saya mendengar Anda memanggil saya Chief, Anda memberi saya perasaan bahwa Anda merencanakan sesuatu yang tidak baik." Tan Limei menatapnya, "Siapa yang tidak baik?" "Huff, Anda adalah orang yang mengatakan ini, saya akan memanggil Anda Bing Zi." "Bing Zi, tanda tangan di sini." Suang Zi tertawa dan menyerahkan dokumen itu. "Baik, biar aku lihat dulu." Dong Suebing memindai dokumen dan menandatanganinya. "Kirim ke Departemen Pengarsipan." Tan Limei tersenyum dan menjawab dengan nada aneh, "Kepala Bing Zi, kamu sangat sukses sekarang. Jangan lupakan kami ketika Anda menjadi direktur departemen atau kepala biro cabang di masa depan. Suang Zi dan saya akan mengikuti jejak Anda dengan cermat." Dia menyatakan keinginannya bahwa mereka akan menjadi pembantu setia Dong Suebing. Dong Suebing menjawab, "Saya hampir tidak mendapatkan posisi ini dan Anda berbicara tentang kepala biro. Berhenti menggodaku. Tapi selama saya di kantor urusan umum, saya akan memastikan tidak ada yang akan menggertak kalian semua. Hahaha, kami akan mengingat kata-katamu." Dong Suebing tidak berpura-pura menjadi pemimpin di antara mereka, dan Tan Limei senang. Dia kembali ke caranya yang biasa untuk berterus terang. Tapi dia masih harus berhati-hati dengan kata-katanya saat berbicara dengan Dong Suebing. Dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya tanpa berpikir. Setelah Tan Limei dan Suang Zi pergi, Dong Suebing memikirkan bagaimana dia bisa meningkatkan kantor ini. Sapu baru menyapu bersih. Haruskah dia melakukan sesuatu tentang kantor? Siapa yang harus dia targetkan terlebih dahulu? Siapa lagi? Guo Sunji, tentu saja. Dong Suebing juga tahu bahwa jika dia membuat masalah bagi Guo Sunji, yang memiliki dendam dengannya di masa lalu, orang lain akan melihatnya sebagai orang yang picik. Tapi Guo Sunji telah menggertaknya sejak hari dia bergabung dengan biro dan bahkan mengklaim bahwa dia menendangnya keluar dari biro ketika dia menjadi wakil kepala. Sekarang, Dong Suebing dipromosikan alih-alih dia. Tidak mungkin Dong Suebing akan melepaskannya. Jaga dia dan biarkan dia pergi untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang murah hati. Brengsek, siapa yang peduli dengan semua ini? Aku harus membalas dendam padanya. Bab 80 ini adalah keuntungan memiliki otoritas. 10 pagi, Dong Suebing hendak memanggil Guo Sunji ke kantornya ketika Guo Panwei mengetuk kantornya. Guo Panwei juga pernah memerintahkan Dong Suebing berkeliling di masa lalu, dan Dong Suebing tidak menyukainya. Selanjutnya, Guo Panwei tidak memiliki dukungan kuat. Selain dekat dengan kepala Pang, ada desas-desus bahwa pamannya adalah seorang pemimpin di bea cukai. Inilah alasan Guo Panwei adalah orang kedua yang harus ditangani. "Chief Dong, saya telah menyelesaikan tugas saya. Apa ada pesanan lain?" "Ruang pertemuan sudah diatur." Dong Suebing bertanya. Guo Panwei tersenyum. "Saya telah mengaturnya sesuai dengan instruksi Anda. Semuanya beres." Dong Suebing mengangguk. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyadari tehnya sudah dingin. Dia meletakkan cangkir itu kembali di atas meja. Guo Panwei melihatnya dan segera membawa termos air panas. Dia menuangkan air panas ke dalam cangkir Dong Suebing. "Silakan minum teh." Dong Suebing terkejut. Guo Panwei ini benar-benar tahu cara menjilat. Dia juga sangat tidak tahu malu. Dong Suebing jauh lebih muda darinya, dan dia masih bisa sujud. Dong Suebing tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berperilaku seperti Guo Panwei.
Dia cukup terkesan dengan Guo Panwei, dan dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Karena Guo Panwei tahu tempatnya sekarang, maka saya akan berurusan dengannya lain kali. Saya akan mengamati penampilannya terlebih dahulu. Panggil Guo Sunji masuk. Guo Panwei mengangguk dan meninggalkan kantor. Sekitar 10 detik kemudian, seseorang mengetuk pintu dengan lembut. Dong Suebing mencibir. Masuk. Wajah cemberut Guo Sunji terlihat seperti ayahnya baru saja meninggal. Dong Suebing tidak mau diganggu untuk berbicara dengannya. Dia hanya melemparkan setumpuk dokumen di atas meja. Masukkan data ini ke dalam sistem dan lakukan pencadangan pada dokumen-dokumen ini. Lakukan segera. Aku menginginkannya sebelum akhir hari. Jika Tan Limei memasukkan data ini, dia akan memakan waktu paling lama 3 hingga 4 jam. Tetapi untuk Guo Sunji, dia membutuhkan setidaknya 7 hingga 8 jam. Guo Sunji menggertakkan giginya. Aku harus menyelesaikan ini sendirian. Dong Suebing memandangnya. Bagaimana menurut Anda? Guo Sunji mengutuk dan bersumpah dalam hatinya. Dia menahan amarahnya dan membawa dokumen itu keluar. Setelah Guo Sunji pergi, Dong Suebing menekan interkom, dan Tan Limei menjawab. Dong Suebing berkata, Tan Zi, saya telah memberikan Guo Sunji sebuah dokumen untuk diketik. Tolong bantu saya memantau dan jangan biarkan orang lain membantunya. Dia harus melakukannya sendirian. Tan Limei tertawa ketika mendengar itu. Baik, saya tahu apa yang harus dilakukan. 1 bulan yang lalu, Guo Sunji telah memberikan pekerjaannya kepada Dong Suebing, Zhuang Zi dan Tan Limei. Sekarang, saatnya pengembalian uang. Sepanjang sore, semua anggota staf tidak melakukan apa-apa kecuali Guo Sunji. Dia telah mengetik dengan marah sejak pagi. 7 jam telah berlalu, dan Guo Sunji kelelahan. Punggungnya membunuhnya, dan jari-jarinya mati rasa. Guo Sunji dan rekan-rekannya yang lain tidak memiliki hubungan yang baik. Tan Limei, Chang Juan, Paul Tian, dan yang lainnya sedang menatapnya. Mereka sedang menikmati diri mereka sendiri. Ketika hampir waktunya untuk mengetuk, Guo Sunji berhasil menyelesaikan mengetik dokumen dan memberikan dokumen Word ke Dong Suebing. Dong Suebing menyimpan salinannya ke dalam PC-nya tetapi tidak meminta Guo Sunji untuk duduk. Dia membuka file dan mulai membaca dokumen. 10 menit, 20 menit. Dong Suebing sangat marah. Dia menatap Guo Sunji dan meniru Yang Yizong dan para pemimpin lainnya. Apa yang kamu lakukan? Anda bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana. Apakah Anda bahkan tahu apa yang Anda ketik? Apakah Anda bahkan pergi ke sekolah? Seluruh dokumen penuh dengan kata-kata yang salah. Apa yang harus saya lakukan dengan itu? Anda ingin saya menyerahkan laporan ini kepada atasan? Guo Sunji menjadi pucat. Aku tidak punya cukup waktu. Berhenti mencari alasan. Dong Suebing menggebrak meja. Xiao Tan juga menggunakan jumlah waktu yang sama untuk mengetik laporan. Kenapa dia bisa melakukannya dan kamu tidak? Anda memiliki otak yang lebih kecil dari Xiao Tan, atau apakah Anda kehilangan satu anggota tubuh? Dong Suebing berhenti sejenak. Saya memberitahu Anda bahwa saya menginginkan dokumen ini hari ini, apapun yang terjadi. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda tetap mundur dan menyelesaikannya. Anda tidak diizinkan untuk kembali kecuali Anda menyelesaikan ini. Guo Sunji sangat marah dan mengutuk Dong Suebing di dalam hatinya. Brengsek, aku akan membunuhmu dan kemudian. Dia meninggalkan kantor untuk mengerjakan laporan. Sebelum pintu kantor ditutup, Tan Limei mengacungkan jempol ke arah Dong Suebing dari bawah meja. Dong Suebing melihatnya dan tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Chang Juan melihat Guo Sunji sedang ditangani oleh wakil kepala yang baru dipromosikan dan merasa khawatir. Baru 2 hari yang lalu, Guo Sunji masih arogan dan yakin bahwa dia akan dipromosikan. Tapi sekarang, dia adalah orang pertama yang mendapat masalah. Chang Juan ingat hari itu ketika rapat komite partai masih berlangsung, dia menasihati Dong Suebing untuk tunduk pada Guo Sunji, dan dia merasa tidak nyaman. Dia khawatir Dong Suebing akan menyimpan dendam padanya. Semakin dia berpikir, semakin dia khawatir. Sudah hampir waktunya untuk mengetuk, dan Chang Juan merias wajahnya sebelum mengetuk pintu kantor Dong Suebing. Masuk. Setelah memasuki kantor, Chang Juan menutup pintu di belakangnya dan menghadap Dong Suebing dengan senyum menggoda. Kepala Dong,
Dong Suebing bisa merasakan tatapannya padanya. Silahkan duduk. Apa yang salah? Chang Juan duduk dengan hanya setengah pantatnya di kursi. Kepala Dong, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Anda juga tahu bahwa saya tidak tahu bagaimana menutup mulut. Sore itu pada hari rapat komite, saya. Mohon maafkan saya. Saya, Dong Suebing tertegun sejenak dan ingat apa yang dia bicarakan. Dia tertawa. Saudari Chang, santai saja. Anda juga mencoba membantu saya, dan saya mengerti itu. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya atas masalah sepele seperti itu. Saya masih berpikir Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Chang Juan mendengar Dong Suebing memanggilnya Sister Chang, dia merasa lebih baik. Hehehe, aku tahu kepala Xiao Dong tidak akan menyalahkanku. Ah, jika tidak ada orang di sekitar, bisakah aku memanggilmu kepala Xiao Dong? Apa kau akan marah padaku? Kata-kata ini terdengar masuk akal, tetapi nada suara Chang Juan menggoda, terutama ketika dia berkata, tidak ada orang di sekitar. Tampaknya canggung. Dong Suebing terbatuk. Saudari Chang, tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Ah, saatnya untuk merobohkan. Anda harus kembali lebih awal. Apakah Anda perlu menjemput anak Anda? Suamiku akan menjemput anakku. Chang Juan tertawa. Kepala Xiao Dong, aku akan kembali dulu. Jika Anda membutuhkan saya dengan cara apapun, beritahu saya. Dia menggerakkan kaki kanannya keluar, dan roknya terentang terbuka. Dong Suebing hampir bisa melihat semua yang ada di balik roknya. Brengsek, apa yang dia lakukan sekarang? Dong Suebing bisa merasakan suhu tubuhnya naik. Setelah Chang Juan meninggalkan kantor, Dong Suebing menyeka keringat di dahinya. Wow, itu adalah hari yang spesial hari ini. Ada terlalu banyak untuk pertama kalinya. Ini pertama kalinya Dong Suebing menjadi pemimpin, pertama kali memerintah bawahannya, pertama kali memarahi seseorang, pertama kali disenangi orang lain, pertama kali dirayu. Tidak heran semua orang ingin menjadi pejabat. Inilah keuntungan memiliki otoritas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.